Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi dipersatukan di dalam ibadah tengah minggu kita di akhir tahun ini. Biarlah kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita rasakan setiap kebaikannya yang boleh memimpin dan boleh membela kita dari awal tahun hingga pada akhir tahun pada hari ini. Sebelum kita akan mulai, kita naikkan pujian yang mengatakan, ku percaya janjimu ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku rentan. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji
berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa boleh membela kami, yang senantiasa boleh melindungi seluruh kehidupan kami, membentengi hidup kami dari awal tahun hingga di penghujung tahun 2021. Sungguh besar ya Tuhan kebaikan-Mu, sungguh besar anugerah-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Saat malam hari ini ya Tuhan, kami mau datang memuji nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam ibadah kami pada saat hari ini, dimanapun kami boleh melakukan ibadah hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang boleh melawat, Engkau yang boleh hadir, boleh membela dalam ibadah kami. Perlengkapi ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam jalannya ibadah tengah minggu kami pada hari ini. Baik yang melayani dalam pujian, yang melayani dalam memainkan musik, terlebih lagi ya Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani di dalam pemberitaan firman. Kiranya ya Tuhan, roh yang daripada Allah boleh memenuhi dalam seluruh kehidupan para hamba-hamba-Mu, sehingga bukan dengan kekuatan, bukan dengan kebisaan, bukan dengan gagah dari setiap hamba-hamba-Mu, tapi biarlah ya Tuhan dalam seluruh kehidupan para hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian, ada terang Allah yang boleh memancar dalam seluruh kehidupan mereka. Dan juga ya Tuhan, kami semua yang boleh mengikuti, kiranya juga damai sejahtera Allah boleh melingkupi kepada kami, sehingga ya Tuhan, Engkau yang boleh membela ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Inilah ya Tuhan doa kami, permohonan sangat jauh daripada sempurna. Biarlah Tuhan menyempurnakannya. Kalau doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Kasih Allah sungguh sangat besar dalam seluruh kehidupan kita. Tidak ada kasih yang lebih daripada kasih Allah yang boleh membela kita, yang boleh merawat kita, yang telah merelakan nyawanya untuk menebus setiap dosa-dosa kita semua. Kita angkat lagu pujian yang mengatakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku, sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Biarlah ini yang menjadi kerinduan kita. Seumur hidup kita senantiasa mau menyembah namanya, karena hanya Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Segala puji yang kita naikkan hanya untuk kepada Tuhan saja. Kita lagu puji mengatakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita arahkan pikiran kita tertuju kepada pemberitaan firman. Sehingga apa yang boleh kita terima hari ini boleh menjadi remah, boleh menjadi ingat-ingatan, boleh menjadi menambahkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita lagu pujian yang mengatakan Kaulah segalanya.
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu mengambil bagian yang terpenting ya Tuhan Yesus saat ini. Di pertengahan ibadah kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau yang boleh memakai hamba-Mu yang akan melayani dalam pemberitaan firman.
sehingga bukan kepribadiannya lagi yang boleh nampak, tapi biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara kepada kami pada saat malam hari ini. Biarlah ya Tuhan hati kami yang pada saat hari ini mendengarkan, yang melakukan ibadah, boleh menjadi hati yang boleh siap ditaburi kebenaran firman-Mu, agar firman itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah, dan kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi terang dimanapun kami boleh berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, terpujilah bagi nama Tuhan. Saat malam hari ini diberikan kembali kesempatan yang terbaik bagi kita untuk kita masuk dalam ibadah tengah minggu, di mana saat ini kita masih dalam suasana Natal. Mari kita senantiasa hidup penuh dengan sukacita. Berita-berita Natal telah kita dengarkan, yaitu dengan tema menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Kita percaya, saudara-saudaraku yang terkasih, tahun 2021 yang penuh tantangan. Dengan iman percaya kepada Tuhan, kita dapat jalani oleh karena kasih Kristus. Tinggal beberapa hari lagi kita akan melewati tahun 2022. Kita sadar, saudara-saudaraku yang terkasih, senantiasa penyertaan Tuhan yang kita terima dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil daripada kitab Roma yang pertama ayat 16 sampai 17. Perikopnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita saat malam hari ini adalah Injil kekuatan Allah yang memperbaharui hidup kita, yang menjadikan kita manusia yang baru. Ayat ini sudah terkenal bagi kita dan sering kita dengarkan. Ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana dia mengajarkan tentang pengharapan kepada orang-orang daripada Yahudi, terlebih-lebih orang-orang Yunani. Rasul Paulus mengajarkan bahwa ada pengharapan kepada Tuhan. Injil itu adalah kekuatan Allah. Kenapa dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah? Karena Injil itu dapat mengokohkan, dapat menumbuhkan, dapat memberi kekuatan yang baru dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar kesukaan. Injil itu adalah kabar keselamatan yang harus kita lakukan dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil Yohanes 1 dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Injil adalah firman yang senantiasa mengajar, mendidik kita, mengarahkan kita ke jalan kebenaran.
Injil kebenaran adalah Injil kerajaan surga. Itulah yang kita harapkan sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan. Injil kebenaran, Injil kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat kita mengalami masalah dan tantangan, kita percaya, saudara-saudaraku yang terkasih, seperti tema kita saat malam hari ini, Injil adalah kekuatan Allah yang memperbaharui kita, yang menjadikan kita manusia baru. Bagaimana menjadi manusia baru itu? Manusia baru itu adalah meninggalkan sifat-sifat yang lama. Kita hidup dalam kekudusan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Injil itu bukan kita terima dari manusia. Injil itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan dalam Galatia yang pertama ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan, sebab aku menegaskan kepada kamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, dikatakan, aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena itu aku menerimanya bukannya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Injil itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada kita, bukan diberikan oleh manusia. Kita hanya menerima saja. Kita harus melakukannya. Injil itu adalah firman Allah yang berbicara bagi kita, yang mengajarkan bagi kita. Untuk itulah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Injil adalah merupakan berita keselamatan. Injil adalah berita baik, kabar kesukaan. Untuk itu dalam seluruh kehidupan kita, bagaimana Injil berbicara bagi kita, bagaimana Injil mengajari kepada kita. Saudara-saudaraku, apa yang harus kita pahami? Kita harus pahami, saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus hidup daripada berita Injil. Berita Injil itu adalah firman hidup, firman yang penuh kuasa, yang kita dengarkan melalui setiap firman Tuhan yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, yang kita baca setiap pagi dengan pembacaan khatam kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Injil itu adalah pedang roh yang mampu memalahkan kuasa-kuasa kegelapan, mematahkan siasat si iblis dalam seluruh hidup kita. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya? Kita harus hidup dari berita Injil yang melaksanakan amanat agung Tuhan. Dikatakan oleh Tuhan kepada kita, kita harus melakukan amanat agung Tuhan. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Itulah yang harus kita lakukan
saudara-saudaraku yang terkasih, Injil di sini bukan berbicara tentang manusia berdosa. Injil adalah berbicara tentang kebenaran. Injil berbicara tentang kerajaan surga. Sehingga dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran itu adalah Yesus yang memberikan janji keselamatan bagi kita. Jelas dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Injil keselamatan itu adalah hanya diberikan oleh Yesus. Tidak ada di kolong langit ini nama lain, hanya nama Yesus yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Injil keselamatan hanya kita terima daripada Yesus. Sehingga dikatakan, berbahagialah orang yang melihat, yang tidak melihat namun percaya, seperti yang disampaikan oleh Yesus saat Dia menampakkan diri kepada Thomas. Dalam seluruh kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, Injil adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita yang diberikan Allah kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita bertekun, berjaga-jaga, diam di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Di masa-masa yang sukar ini, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kita bermain-main lagi. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, mari kita sungguh-sungguh senantiasa hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tiada kata terlambat. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus maju terus dalam Tuhan. Pengharapan kita hanyalah daripada Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Injil adalah pengharapan kita, yang memberikan kita pengharapan yang mengubah segenap kehidupan kita, yang menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Apa artinya manusia yang baru? Manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadikan kita menjadi hamba kebenaran, tidak tinggal dalam dosa lagi. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di penghujung tahun ini kita harus mempunyai satu komitmen kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sampai seumur hidup kita, kita harus senantiasa menjunjung nama Tuhan. Itu adalah prioritas utama kita. Jangan kita lewatkan kesempatan yang baik ini, tetapi mari kita sungguh-sungguh datang percaya kepada Tuhan, yaitu Injil sepenuh. Itulah yang kita terima pengajaran setiap saat kepada kita, agar kita menerima apa yang namanya Injil sepenuh, yaitu tentang kebenaran Allah, kerajaan surga. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita rindu diselamatkan. Injil itu mari kita rindukan dalam seluruh kehidupan kita. Injil itu adalah hidup yang kekal.
hidup yang penuh damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita senantiasa hidup berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Injil itu mengubah segenap kehidupan kita. Injil itu menyelamatkan kita. Injil itu menjadi pengharapan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sisa hari ini tinggal beberapa hari lagi kita akan menyongsong tahun 2022. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus memiliki komitmen pribadi kita kepada Tuhan, setia sampai akhir mengikut Tuhan. Itulah yang menjadi permohonan kerinduan hati kita. Mari kita hidup menjadi manusia baru yang senantiasa melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian yang mengatakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami
kami bersyukur kepadamu Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat segala ibadah yang telah kami lakukan saat malam hari ini melalui ibadah tengah minggu. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, agar apa yang kami dengar, firman Tuhan yang telah mendidik, mengajar kami bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang memperbaharui segenap kehidupan kami, sehingga kami menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi materai dalam seluruh kehidupan kami, agar itu kami lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Bapa, saat malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat seluruh hamba-hambamu yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini. Kiranya oleh kuat kuasa yang daripada Yesus memberkati seluruh kehidupan mereka, agar apa yang mereka butuhkan Tuhan percukupkan seturut dengan kehendak daripada Yesus. Inilah kami, ya Tuhan, sidang jemaat-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, dari yang termuda sampai yang tertua. Roh takut akan Tuhan ada dalam seluruh kehidupan mereka, memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang bimbang hatinya untuk mengikut Tuhan Engkau pertetapkan. Yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah segenap kehidupan mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit telah Engkau sembuhkan. Kami berdoa buat kehidupan Ibu Gembala Pendeta Susi yang lemah secara badani. Tuhan berikan kekuatan kepada hamba-Mu ini, agar dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka, nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan pelayanan-pelayanan kami yang akan kami lakukan di minggu-minggu ini. Bapa, kami hanya datang kepada Tuhan melalui ibadah malam tahun baru tanggal 31 Januari 2021, di mana kami akan mengakhirinya di gereja kami, di bait-Mu yang kudus. Biarlah seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu untuk mereka setia dan taat mengakhiri tahun ini di rumah Tuhan. Dan seluruh hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam tahun baru itu, biarlah Engkau perlengkapi dengan senjata terang yang daripada Tuhan. Mulai daripada mereka yang bermain musik, yang memimpin pujian, yang berdoa, terlebih yang menyampaikan firman Tuhan. Kuasa urapan Allah terjadi bagi segenap kehidupan mereka. Apapun yang menjadi tugas dan pelayanan daripada setiap hamba-hamba-Mu, jeripayah mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau lihat Bapa, situasi bangsa Indonesia ini banyak mengalami masalah, gempa bumi, gunung meletus, banjir, longsor. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar umat Tuhan yang terkena dampak dari bencana alam itu, Tuhanlah yang mempercukupi setiap apa yang menjadi kebutuhan jasmani mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Roh takut akan Tuhan ada dalam seluruh kehidupan mereka, mulai daripada presiden, wakil presiden, beserta jajaran kabinet dan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur sampai ke kepala desa, agar kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan
mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Layakkanlah kami Tuhan untuk kami mengakhiri tahun 2021 ini dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh sukacita yang daripada Yesus. Terima kasih Bapa, inilah segenap doa permohonan kami, karena Tuhan sempurnakan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dan di dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapamu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.